terjadi yang tak diinginkan, itu cara menggantinya luar biasa berat. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. 60 hari mesti berturut-turut. 59 batal, ulang dari 1 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta semua tim yang ada di Pontianak, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat Ustadz Hijrah bersama Ustadz Somad. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat, kasih sayang, ridha, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu fenomena di akhir-akhir Ramadan ini, tempat-tempat perbelanjaan penuh. Itu manusiawi karena orang akan menerima tamu. Penilaian tamu amat sangat penting. Maka perlu karpet baru, tempat kue baru, gorden baru, yang menerima tamu juga dengan baju baru, sarung baru, semua yang baru supaya tamu merasa takjub. Tahun lalu datang, konsepnya beda dengan tahun ini, aksesorisnya, perhiasannya, dan lain sebagainya. Bagaimana Islam, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan kita dari box ini, dari kotak, out of the box. Bagaimana cara kita keluar dari kotak ini, kotak pemikiran yang sempit ini? Maka Islam itu tidak mengharamkan, tidak mengatakan haram karpet baru, haram, tidak ada, hampir tidak ada mencela sama sekali. Tapi caranya adalah kita dibawa untuk ke satu kondisi yang lain. Begitu sampai tanggal 20 Ramadan, 20 Ramadan petang, maka masuk sholat maghrib, Nabi SAW sudah mulai masuk Masjid Nabawi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi Nabi itu menjalani Ramadan 29, ada 32 kali, 30, tapi kebanyakannya 29. Jadi kalau begitu i'tikafnya berkisar antara 9 sampai 10 hari. Itulah yang diajarkan Nabi, dan beliau pesankan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham supaya jangan lepas. Jadi kalau kita baca bagaimana Nabi SAW di akhir Ramadan itu 24 jam kali 9 full di masjid. Inilah i'tikaf yang paling full. Jadi kalau ketika di Mesir dulu, itu memang di masjid itu sudah dipakai kapling-kapling. Ya, pakai kain, pakai tenda, ada yang bawa kemah kecil di belakang masjid itu. Sudah ramai sekali, dari mulai petang 20, malam 21. Makan diantar, pakaian diantar, pakaian kotor dijemput pulang. Keluar dari masjid hanya untuk darurat tingkat tinggi, toilet, mandi, berwudu. Untuk di luar keperluan sholat tidak dibenarkan. Jadi hanya beriktikaf di masjid. I'tikaf Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi SAW meninggal, istri beliau beriktikaf di masjid. Padahal suami sudah meninggal. Kita tahunya kalau suami sudah tidak ada, seorang istri hanya di rumah, tidak boleh keluar rumah. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, summa atakafa azwajuhu min ba'di, lalu istri-istri Nabi itu melaksanakan i'tikaf di masjid. Jadi kita perlu sosialisasikan i'tikaf ini
Alhamdulillah di Pekanbaru beberapa masjid itu sudah melaksanakan i'tikaf full. Di antaranya ada masjid di Jalan Sudirman depan Purna MTQ, masjid kampus Unri, Universitas Riau, itu melaksanakan i'tikaf yang full. Jadi andai kita belum bisa melaksanakan i'tikaf full, maka paling tidak i'tikaf semi full. Posting terakhir Instagram Ustadz Abdul Somad Official bisa dilihat, ada ide yang itu berdasarkan beberapa i'tikaf beberapa tahun yang lalu. Jadi diawali dari mulai sholat Isya berjamaah, habis sholat Isya kultum menjelang tarawih, setelah itu sholat tarawih 12, jam 1, jam 2, 4 jam istirahat cukup. Ini kita pakai standar waktu Indonesia Barat. Nah, sahabat-sahabat yang ada di Indonesia Tengah dan Timur menyesuaikan. Jam 2 malam bangun, ke jam 3 tadabbur surat-surat pendek. Jadi salah satu ustadz kita mintakan mengajarkan tadabbur, semuanya buka Quran, tadabbur surat-surat pendek. Surat An-Nas, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, yang biasa kita baca dalam sholat Ad-Duha, Alam Nashrah, Wattini Wazzaitun, Alhaakumut Takatsur. Ini tadabbur, bacakan ayatnya, bacakan terjemahkan, bacakan maknanya, bacakan apa yang terkandung di dalam. Ini semuanya buka Quran 1 jam. Dari jam 2 ke jam 3. Jam 3 ke jam 4 tahajud dengan bacaan Quran 1 juz. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, tenang, tartil, insya Allah selesai dari jam 3 ke jam 4. Jam 4 sampai setengah 5, muhasabah, zikir dan doa. Muhasabah, ada ustaz kita yang memang punya keahlian di bidang muhasabah ini. Bagaimana umur yang dititipkan Allah, berapa yang kita pakai, diteruskan dengan zikir dan doa. Lalu kemudian dari jam 4.30 sampai jam 4.45 makan sahur, 15 menit cukup, makan, minum secukupnya. Lalu kemudian dari jam 4.45 ke jam 5 gosok gigi. Lalu kemudian imsak, siap-siap laksanakan sholat subuh, langsung sholat subuh. Dari jam 5 ke jam 6 pengajian. Silakan apa yang mau dibahas 1 jam. Dari jam 6 ke 6.30 sholat tanya jawab, dialog interaktif, apa keluhan jamaah. Dari jam 6.30 ke jam 6.45 sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat dan bisa melaksanakan sholat sunat isyraq. Istilah silaturahim, lalu kemudian keluar. Jadi kalau begitu masuk dari jam 8, keluar jam 7, itu insya Allah sudah 11 jam i'tikaf. Aslinya memang i'tikaf ini satu masjid tidak keluar dari malam 21 sampai 29 atau 30. Tapi melihat situasi dan kondisi saat ini, karena satu dan lain hal, mungkin malam ini i'tikafnya di masjid ini. Apalagi untuk 10 hari terakhir Ramadan tahun ini, itu kita ketemu Jumat, Sabtu, Ahad, ada 3. Jumat, besok hari Kamis, besok hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Jadi ada 3 hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Ahad bisa i'tikaf. Bagi yang ada ikatan ASN, pegawai, mengajar, apalagi sekolah sudah pada libur sekarang, tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan i'tikaf. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak dilaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semua. Jadi sebenarnya minimalnya, seminim-minimnya i'tikaf itu berapa lama? Kalau mazhab Maliki memang agak panjang masa i'tikaf. Dia mesti menyatukan siang dan malam, dan mesti pada saat puasa. Jadi berat memang i'tikaf.
Menyatukan siang dan malam, artinya iktikafnya dari mulai pagi, habis subuh, menyatu sampai malam 12 jam, masuk jam 6 pagi, keluar jam 6 besok pagi, 24 jam, siang dan malam. Dan mesti berpuasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i, iktikafnya itu paling simpel itu mazhab Syafi'i. Tidak disyaratkan mesti puasa. Dan sekejap sejenak saja. Lama sedikit dari rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sudah dianggap iktikaf. Nah, jadi yang masuk habis berbuka pergi ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, kultum tarawih, salat tarawih, salat witir, tadarus, itu sudah iktikaf 2 jam. Masuk jam 8, keluar jam 10. Kalau bisa lebih lama lagi, bagus, nginap. Lalu kemudian subuhnya lanjutkan. Nah, ini bagus sekali, bisa 20. Bisa 12 jam. Ya, tapi yang sudah terbiasa iktikaf 24 jam kali 9, 24 jam kali 10. Nah, ini semakin menguatkan keyakinan. Silakan laksanakan iktikaf. Karena ini yang bisa memotong. Jadi nggak bisa diceramahi, jangan beli baju baru, jangan beli sofa baru, jangan ke mall, nggak bisa. Nggak bisa, orang dilarang. Karena ini terus pikiran di kepala ini. Tapi kalau dia keluarkan dari adat, tradisi, kebiasaan ini dengan mensosialisasikan iktikaf, maka setiap masjid berlomba-lomba untuk menampilkan programnya. Masjid Anda programnya apa? InsyaAllah Ustaz Abdul Somad akan melaksanakan iktikaf di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru. Masuknya dari mulai jam 2 malam sampailah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Itu iktikaf yang terprogram, iktikaf yang terstruktur. Tapi ada juga iktikaf yang tidak diprogram, tidak dibuat strukturnya. Ya, jadi kalau kita mau iktikaf mandiri, iktikaf sendiri, iktikaf itu diisi dengan apa? Apa saja kegiatan di iktikaf itu? Jadi paling tidak kegiatan besarnya ada 5 di iktikaf. Yang pertama, membaca Al-Quran. Ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka di bulan turunnya Al-Quran ini, bagi yang belum khatam Quran, inilah masanya iktikaf menghatamkan Quran. Bagi yang belum mulai sama sekali, ini iktikaf. Maka 1 hari 1 juz, 10 hari 30 juz. Jangan sampai tidak ada iktikaf. Bagi yang sudah mulai baca tapi kemudian ada yang tertinggal, sudah hari yang kesekian belas tapi baru 10 juz, ini dikejar masa iktikaf. Jadi lagi-lagi baca Quran. Yang kedua, memperbanyak sholat sunat. Salat sunat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat tahajud, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat mutlak. Lalu kemudian yang ketiga adalah muhasabah, introspeksi diri. Saya ini datang dari mana, mau ke mana, apa amal yang akan saya bawa. Kemudian yang keempat adalah membaca buku-buku. Jadi membaca buku-buku agama yang selama ini sudah dibeli, buku sejarah Nabi, ada buku fikih, ada buku akhlak, ada buku tazkiyatun nafs, pensucian hati. Kumpulkan tafsir, dibaca waktu iktikaf itu boleh hukum. Jadi khatamkan Quran, sholat sunat, muhasabah, introspeksi diri, kemudian membaca-baca buku, lalu kemudian memperbanyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir maka itu akan menenangkan hati. Subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali, astagfirullahaladzim. Bilangan 1000 ini, 1000 ini adalah ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengikat tali, dia ikat tali 1000 simpul. Sebelum tidur malam dia petik Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Subhanallah. Jadi bagi yang sudah punya tasbih, tasbih digital, tasbih manual, silakan mengisi dengan memperbanyak zikir. Dan zikir yang paling utama, afdalu zikri, seafdal zikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Salawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau ada sekelompok komunitas masyarakat, pegawai perusahaan, alumni sekolah, menyewa convention hall hotel, lalu dibuat iktikaf akbar? Tidak bisa. Convention hall hotel tidak bisa aula dijadikan tempat iktikaf. Iktikaf syaratnya al-muktsu fil masjid. Al-muktsu fil masjid, menetap di masjid, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat khusus maksudnya niatnya tidak ada lain, niatnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang iktikafnya cuma bisa siang, ya silakan masuk jam 11, nunggu azan zuhur, habis itu sholat zuhur. Setelah zuhur baca Quran, berzikir, keluar jam 3. Nah, ini baik sekali. Bagi saudari-saudari kita yang perempuan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ada namanya uzur, halangan, menstruasi, maka jangan berkecil hati. Kami tidak bisa iktikaf karena tidak boleh masuk masjid, kami tidak bisa berzikir, kami tidak bisa baca Quran. Maka berzikir tetap boleh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini semua adalah amalan-amalan iktikaf yang dapat kita lakukan. Saudari-saudari yang dalam keadaan berhalangan, dia masih tetap bisa beramal ini, tidak mesti di dalam masjid. Dia bisa beramal di mana saja. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir dengan Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim. Jadi ini solusi heboh, hiruk pikuk pasar penuh. Karena kepala kita ini terus menggurita dia. Ingin baru, ingin cantik, ingin cakep, ingin ganteng, ingin ini, akhirnya meninggalkan masjid. Banyak panitia tarawih menyewa tenda untuk 10 malam. Karena sisa berikutnya sudah mulai sepi. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama. Yang bisa mengeluarkan umat Islam dari kemalasan beribadah di akhir Ramadan ini adalah tidak lain, tidak bukan ceramah yang tidak bersuara. Wa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Jadi nasihatnya tidak berbunyi, tak bersuara. Itulah dia kematian. Mudah-mudahan sahabat semuanya bisa mengisi akhir Ramadan ini dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bang Alvin, saya tidak mencela, mengejek, mencaci maki. Siapa yang baju baru begini, enggak. Silakan pakai baju baru. Laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukan yang pakai baju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya adalah bagi orang yang bertambah ketaatannya. Jadi banyak orang tidak memperdulikan puasanya, tapi yang peduli adalah bagaimana high style, bagaimana penampilannya. Nah, ini na'udzubillah. Saya tidak mencela ramaikan masjid, jangan ke mall. Enggak. Saya cuma ingin mengajak seperti sunnah Rasulullah. Tempatkan umat ini kembali ke posisinya, bahwa kita ini hamba yang diperintahkan Allah untuk beribadah. Maka khususkanlah diri untuk ibadah di 10 terakhir ini. Mumpung kita masih diberikan Allah kehidupan. Tahun depan Ramadannya masih ada, tapi nyawa kita belum tentu ada. Agaknya demikian sebagai pengantar dialog kita petang ini, Bang Alvin. Ya, Ustaz. Ya, berikutnya saya akan jawab pertanyaan interaktif. Pada Bang Alvin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat, jelas, padat. Insya Allah berikutnya, teman-teman, sahabat sejarah semuanya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Eh, langsung saja ya, karena waktunya terbatas sekali. Saya pilih. Apakah benar tidak boleh kita, maksudnya bukan tidak boleh, apakah lebih bagus mengqadha daripada tarawih, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa sunat bedanya dengan puasa Ramadan, puasa wajib, puasa qadha, puasa nazar. Kalau puasa sunat itu bisa sebelum zuhur. Jadi pagi jam 8, jam 9 tak ada makanan. Kata Nabi, idzan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Tapi kalau puasa qadha, puasa nazar, puasa Ramadan, niatnya mesti sebelum subuh. Nah, jadi kalau ada orang tidak berniat, mungkin maksud dia tidak melafalkan di mulut. Nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Kalau ditanya dalam hatimu ada niat? Ada, cukup. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Waktu makan tadi malam tuh ada niat puasa. Ada, cukup. Tapi saya nggak makan, minum aja Pak Ustadz. Waktu kedengaran imsak, sirine saya minum. Ada niat puasa? Ada, cukup. Tapi saya nggak niat. Nah, mungkin maksudnya nggak melafalkan. Tapi niatnya ada di dalam, maka puasanya sah. Lalu kemudian tentang sholat yang tinggal-tinggal dulu, diqadha. Satu kali qadha selesai sholat fardu, sholat wajib. Jadi habis sholat isya, ibu sholat qadha. Usalli fardal isya arba'a raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Habis itu tetap sholat tarawih. Jadi kalau ada orang mengatakan kau banyak utang, kau qadha aja. Ya qadhanya udah. Bukan artinya qadha terus, bukan begitu qadha itu. Qadha itu habis sholat fardu, ibu qadha sekali. Berapa lama? Berapa lama ditinggalkan. Kalau tinggal 5 tahun, ya 5 tahun. Selesai habis sholat fardu, qadha sekali. Habis itu tetap ikut tarawih, tetap witir, tetap tadarus, tetap qobliyah subuh. Nah, ini tentang masalah qadha. Jadi jangan dipahami selama sebelum selesai qadha enggak sholat sunat. Enggak. Qadhanya tetap, sholat sunatnya juga tetap. Itu dua jawaban atas pertanyaan Ibu Rosma ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Saya ada pertanyaan titipan nih, Ustaz, dari Jamaah Hijrah Bersama UAS. Itu tentang apakah ketika kita beribadah puasa, kemudian berjumbu dengan pasangan, itu membatalkan puasa, Ustaz. Misalnya ada batasan nggak sampai afan nih, masuk gitu ya. Hanya sekedar cium-ciuman begitu, apakah itu membatalkan puasa, Ustaz? Cium istrinya tidak bisa dijadikan dalil untuk umat Nabi Muhammad mencium istrinya di bulan Ramadan. Karena ada beberapa khasais, khususiyah, kekhususan Nabi yang tidak kita punya. Maka dalam hal ini lebih baik ihtiyat, berhati-hati. Berhati-hati supaya tidak terjerumus. Sadduz zari'ah, menutup pintu peluang untuk terjadi hal berikutnya. Mengapa terjadi perbuatan hubungan kelamin? Karena bernafsu. Kenapa bernafsu? Karena sentuhan, karena pandangan, karena cumbuan. Maka menutup pintu supaya tidak sampai itu adalah perbuatan namanya sadduz zari'ah. Menutup pintu supaya tidak terjadi. Nah itu. Jadi kalau ada orang berdalil Nabi mencium istrinya, ya kau bukan Nabi.
Nabi itu semua terkontrol, terjaga, terpelihara. Khususiyah itu, khosais, keistimewaan Nabi. Kita manusia biasa, jadi dihindari agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Perbuatan manusia ini disebabkan dua. Yang pertama karena hawa nafsu, yang kedua karena syaitan. Boleh jadi gairahnya tak ada di malam Ramadan. Di siang tiba-tiba muncul. Terjadi yang tak diinginkan, itu cara menggantinya luar biasa berat. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. 60 hari mesti berturut-turut. 59 batal, ulang dari 1 lagi. Itu jadi harap berhati-hati tentang masalah hubungan suami istri. Demikian Bang Alfi.